Halo teman-teman Suara Juventini, balik lagi sama gue Jackie di pembahasan seputar Juventus dan permasalahannya dan segala macamnya. Oke, gue selalu di konsep Suara Juventini adalah mengundang para Juventini yang ada dimanapun, yang siapapun, karena channel ini konsepnya adalah Juventini yang punya. Konsepnya adalah siapapun bisa bersuara. Jadi konsep Suara Juventini ini Gunawan sama Ayas bukan kayak kita mau jadi pengamat sepak bola atau menjadi pundit, bukan, tapi malah sebenarnya ini fans kan biasanya kan suka komen ya di Instagram, di Twitter, di Facebook, di grup WhatsApp, tapi sekarang gue pengen bersuaranya di channel YouTube gitu. Sebelumnya gue kenalin dulu nih, ada siapa? Ayas ya? Siapa? Kenalin dulu Yas, ada di mana Yas? Gue Ayas dari Purwakarta. Oke, Ayas dari Purwakarta. Ayas ini paling sering mengisi Suara Juventini kalau ngikutin dari awal-awal. Terus ada bro siapa? Gunawan ya? Gunawan Sarif, apa ada panggilan khususnya lagi? Kalau gue biasa panggil Gunawan. Oke. Kalau orang Jakarta manggilnya si Wawan. Iya. Sekarang gue di Bandung jadi Gunawan aja. Oke. Kalau di Bandung bukannya jadi Kang Wawan ya? Malah dipanggilnya Papi. Oh, Papi. Kenapa tuh dipanggil Papi? Nggak ngerti. Oke, Ayas dan Gunawan udah siap ya kita ngomongin Juve ya? Yap. Oke, sebelumnya gue pengen diskusi tentang Juve hari ini adalah mengenai, kita lihat slide pertama. Slide pertama mengenai hasil pertandingan kita di UCL dan di Liga. Hasilnya grafiknya mulai membaik, tapi yang paling penting adalah apakah ini bisa dipertahankan atau tidak, ya ini yang mau kita bahas. Dari drama yang ada di Udinese itu kita kenal drama Ronaldo di gol terakhir, masih inget nggak? Ingat. Ingat nggak ya? Kalau gue inget. Terus ada drama di Empoli. Drama di Udinese juga ada dramanya Chesney, di Napoli juga ada dramanya Chesney juga, di AC Milan juga ternyata masih belum menang juga. Kita baru ada titik balik di Spezia, habis Spezia kita di Malmo juga ada titik balik, habis itu track recordnya udah mulai bagus di Sampdoria, walaupun kejar-kejaran skor kita mulai menang lagi. Di Torino kemarin di 0-1 golnya Locatelli juga. Itu juga pertandingan lumayan seru. Lawan Chelsea, kita walaupun bertahan 70% tapi bisa menang. Nah, semua ini menggambarkan apa, Yas? Menggambarkan ya Allegri mulai nemuin komposisi pemainnya sih, mulai nemuin apa yang pas buat keadaan kondisi pemain sekarang. Gitu. Menurut lo ini udah titik nemuin atau sebenarnya masih belum? Sebenarnya masih belum. Cuman memang Allegri beberapa kali memang terkenal kan dia dari dulu kemenangan dia 1-0 itu memang tanda-tanda dia bangkit biasanya gitu loh. Oh gitu. Ada kakinya. Tapi gue ada satu persoalan yang bagus juga nih di grup WA. Salah satu grup WA bilang begini, ini sama kayak tahun 2015 tapi dia membantah bahwa di 2015 itu pesaing lemah, sekarang pesaing kuat. Apakah bisa disamakan dengan 2015 ya? Kalau buat disamain sama 2015 agak berat ya, karena yang gue perhatiin pesaing-pesaing kita mulai konsisten sih, kayak Napoli, kemudian Inter, kemudian Milan, itu beda sama 2015. 2015 mereka masih limbung, masih linglung, masih belum menemuin jati dirinya gitu. Kalau sekarang mereka kayak Inter juara bertahan yang termasuk tidak banyak, memang banyak perubahan tapi tidak banyak perubahan dalam segi permainan gitu loh, karena ditambal sulam sama direkturnya dia yang sangat jago sih dalam hal ini gitu, tambal sulamnya. Itu direktur kita juga sebenarnya awal. Kena bajak ya. Iya, Wan, ini menggambarkan apa, Wan? Sekarang posisinya dari drama di awal musim, terus tiba-tiba kita udah mulai menang lagi, menggambarkan seperti apa? Apakah ini akan begini, ataukah ini masih tentatif keadaan seperti ini, Wan? Kalau menurut gue sih ya, kalau Allegri itu tipikal lambat panas, tapi hasil pasti. Mesin diesel ya. Soalnya ya tadi kan sempat ada bilang sama kayak dengan 2015 ya. Ngerasain juga
yang pertandingan 2015 pertama kalah sama Udinese tuh, kalau nggak salah. Ingat banget. Nah, dan tapi akhirnya kan Scudetto. Nah, makanya Ane yakin sekarang pun Scudetto lagi. Oke, walaupun dengan pesaing yang hari ini lu ngelihatnya makin kuat atau biasa aja pesaing-pesaing yang seperti ada di Kota Biasa Milan? aja. Oh, biasa aja. Oke. Nggak masalah. Kalau kata nunggu waktu mah tinggal nunggu kesandungnya aja. Oke. Kita kan hanya kemarin ya kita udah ngerasain lah ya kehilangan Scudetto, gagal gelar ke-10 berturut-turut. Gara-gara terlalu banyak perdebatan dengan Mang Dodo sebenarnya ya. Oh, jadi lu ngelihatnya masalah kemarin itu adalah Ronaldo ya? Terlalu banyak perdebatan karena Ronaldo. Padahal enggak. Terlalu. Oke. Nah, karena kan kita juga gonta-ganti pelatih tuh setahun sekali. Oke. Nah, dengan track record menang gini, Wan, lu udah puas belum dengan permainannya Allegri seperti ini? Ya, kita tahu kebanyakan Allegri ini nggak dominan. Ya, memang Allegri permainannya pragmatis. Ya, lu bagaimana? Apakah nggak ada masalah yang penting menang, ataukah memang lu sebenarnya menginginkan Juventus ini mendominasi, Juventus ini main cantik, atau seperti apa ya, Wan? Yang penting menang itu betul. Tapi untuk kerjasama Juventus ini yang lagi benar-benar ditingkatin sih. Kalau Ane pribadi bisa nilai gini, karena dari 3 musim ke belakang kita gonta-ganti pelatih dengan pemain yang gonta-ganti. Kayak kurang padu jadinya. Oh gitu ya. Jadi ya wajar lah kurang akrab lah pemain itu. Tapi kalau pemain itu dimainin terus mungkin saya lebih yakin kayak Locatelli, Bentancur, Rabiot dimainin bareng itu pasti kuat. Oke. Jadi kuncinya ada di Bentancur dan Rabiot ya menurut luan ya. Locatelli juga. Oke, gue pengen masuk ke slide berikutnya. Oke, ini klasemen. Klasemen ya. Yang menarik dari klasemen ini adalah Napoli. Gue pengen bicara klub lain nih. Napoli ini kejutan nggak sih? Belum pernah kalah. Karena lawan sih, dia mah lawan belum kuat banget. Baru Juventus dan Putin menang beruntung ya, bisa dibilang. Oke, kalau menurut lo Yes, ngelihat Napoli ini kejutan belum? Enggak sih, enggak kejutan. Napoli pernah lebih dahsyat dari ini sebenarnya zamannya Higuain saat itu. Oh gitu. Lebih sadis dari ini sebenarnya. Cuman memang gue perhatiin Napoli ini lagi di atas angin aja beberapa kali. Lihat aja match-matchnya dia, kayaknya kayak memang lagi di atas angin aja. Aslinya sih ya kita tahu lah Spalletti seperti apa gitu kan. Spalletti kan bukan tipe orang yang bisa memiliki tim yang konsisten gitu selama ini. Padahal waktu itu komposisi pemain di Inter pun lebih baik daripada Napoli. Gue pikir bakal ada kehabisan bensin juga Spalletti dengan Napolinya. Oke. Kalau ngelihat klasemen 7 match belum pernah kalah. Ini ternyata rekor paling bagus untuk musim ini di Eropa adalah Napoli dibanding yang ada di Liga Inggris atau liga-liga lain. Jadi menurut gua, wah gila juga nih Napoli. Bukan Bang, untuk Napoli maksudnya 7 kemenangan beruntun kali. Kalau belum pernah kalah, kayak Milan belum kalah. Oh iya, 7 kemenangan beruntun ya. Milan belum kalah ya. Sama Inter juga belum kalah ya. Inter juga belum kalah. Iya benar. Nah ini kita lihat pesaing dari Inter nih. Inter kalau gue lihat produktivitasnya paling tinggi. Nanti kita bakal lawan Inter. Apakah ini akan jadi sinyal bahwa nanti melawan Inter kita bisa akan keteteran nggak ya? Tergantung lagi sih. Menurut gua Juve permasalahan Juve sekarang itu ada di dua lini. Lini pertama kiper, lini kedua tengah. Kalau tengahnya solid, Juve pasti bisa ngeredam agresivitasnya Inter gitu loh. Oh gitu. Karena Inter punya agresivitas di Barella dan di dua sayapnya mereka tuh kuat-kuat sih memang. Perisic sama siapa sebelah kanannya itu Dumfries atau siapa gitu. Itu kuat sih memang. Bagus gitu buat ngacak-ngacaknya. Tapi ya kembali lagi sih gue pribadi kalau seandainya pemain tengah Juve lagi fit dan lagi top perform bisa sih buat ngadepin Inter. Dan asal Chesney-nya juga jangan sampai blunder sih.
Iya, 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 iya. Oke, tadi gue lihat dari Ayah sudah ngomentarin tentang Serie A bahwa ada Napoli yang kejutan, Juventus sedang naik, jadi gue nggak perlu. Ya harusnya memang Juventus ada di 4 besar atau 2 besar. Cuman ya kita tahulah ada drama di awal musim, ada kejutan-kejutan di pesaing seperti Napoli dan seperti ya Merda ya Inter yang produktif sekali. Nah, gue pengen Gunawan mengomentari posisi kita di Liga Champions nih. Waduh, ini kejutan atau emang seharusnya atau apa nih, Wan? Lihat Juventus kok bisa 6 poin ini. Luar biasa ya, Emang belum sudah kalah. seharusnya. Sudah seharusnya. Champion itu Juventus sudah seharusnya. Oke. Tinggal bertemu lawan yang lebih-lebih hebat lagi. Kan juara champion udah bisa kalahin kan. Oke. Ya, jadi memang tinggal modal sering bermain aja sih pemainnya. Oke. Nah, Zenit nanti kita akan melawan Zenit di minggu-minggu ke depan. Zenit kira-kira menjadi ancaman atau sebenarnya masih di bawah Juve atau gimana? Zenit itu mirip kuda hitam juga ya. Nanti kita mainnya di kandang ya? Mainnya nggak dong di away kan? Kan kemarin di away ya. Berarti mudah-mudahan sih bisa 3 poin. Karena emang kuda hitam sih Zenit dari dulu kalau lawan Juventus. Gitu ya. Oke. Nah, itu tadi adalah pendapat Ayas mengenai dan pendapat Gunawan mengenai posisi kita di Liga dan posisi kita di Liga Champion, bahwa posisi kita di Liga memang belum layak, tapi kita on the track. Di grup Liga Champion malah kita luar biasa ya, maksudnya Juventus bisa ada di posisi grup, tapi ini masih sangat mudah sekali, maksudnya masih sangat dini sekali karena match baru ada 2, sedangkan kan total jumlah match di Liga Champion ada 6. Oke, kita lihat lagi slide berikutnya mengenai pemain terakhir yang bermain melawan Torino. Pemain-pemain kita ini adalah jumlah rating-ratingnya. Dari semua ini ternyata yang paling jelek adalah Mike McKennie, terus yang paling bagus adalah Locatelli. Apa yang bisa lo komentarin? Kemarin lawan Torino pasti nonton dong, Yes? Nonton ya. Apa yang bisa lo komentarin tentang melawan Torino? Kalau gue sih memang melihatnya kemarin Locatelli menjadi solusi ya buat Juventus, nggak sia-sia juga dibeli dengan modal waktu yang lama bertele-tele, tapi akhirnya ini juga akhirnya berkontribusi. Apa yang lo lihat lawan Torino kemarin, Yes? Dari rating-rating ini? Gue lihat sih ya lawan Torino tuh kembali lagi ya udah kayak biasa sih kita lawan derby itu pasti ada gerintanya kembali, pasti ada semangat kembali gitu kan dari gerintanya mereka orang nih Juve. Terus yang gue lihat lagi dari derby itu memang kita selalu menang di menit-menit akhir belakangan ini ya. Berapa tahun itu? Iya. Gitu kan. Akhir gue momentum yang paling gue ingat itu adalah saat golnya Pirlo 2014-2015 itu. Itu gol momentum derby terbaik sih buat gue gitu. Di menit-menit akhir terus sama golnya Cuadrado di 2015-2016 itu kalau derby memang udah biasa sih dengan sepak bola yang keras, dengan gairah, dengan semangat. Jadi gue lihat di derby ya bukan jadi patokan buat Juve itu lagi naik atau enggak gitu. Kita lihat setelah derby ini lawan Roma seperti apa ya Juve-nya Allegri. Oke. Ya, gue pengen komentarin lu tentang bagaimana penampilan yang kita lihat ratingnya rendah nih, seperti McKennie sama Moiskin. Ini parah banget ratingnya di sini. Dan Locatelli yang berhasil menjadi solusi, yang menjadi penyelamat hero of the day melawan Torino. Gue pengen komentar lu. McKennie dan Moiskin seperti apa dan apakah masih layak line up? Kalau Moiskin masih layak lah line up. Kita butuh striker garang sih intinya itu. Tapi kalau McKennie kayaknya emang untuk musim ini kayaknya lebih cocok dicadangin dulu. Ini lebih suka Rabiot malah daripada Moiskin. Untuk posisi kemarin ya, karena kemarin McKennie emang banyak kesalahan dioper, tapi hanya kurang waktu bermain aja kayaknya sih McKennie. Oh gitu. Kehilangan sosok bola dia. Tapi masalahnya McKennie ini waktu zaman Pirlo
dia berkontribusi lumayan oke loh, sampai bisa golin VS Barca. Kenapa ada perbedaan di zamannya Allegri? Kalau menurut saya dia kehilangan sosok idola kayaknya. Sosok idola siapa ya? Pirlo? Bukan, ada lah. Ya intinya dia kehilangan sosok idola, jadi kayak kurang semangat mainnya, kayak gerintanya hilang waktu tahun pas dilatih Pirlo gitu. Atau dia masih belum menerima pelatihannya Allegri, tapi kalau misalkan main terus mungkin dia bisa ya yakinin lagi lah gitu. Oke. Ya, kenapa ada perbedaan di zamannya Pirlo dan di zamannya Allegri tentang McKennie ini? Apakah di posisinya yang memang atau di formasinya atau di apanya? Lu ngelihat kenapa bisa ada perbedaan? Ada yang bisa lu lihat nggak kenapa ada perbedaan? Kalau Allegri sama Pirlo beda sih, kalau menurut gua penempatan McKennie pun nggak sesuai posisinya waktu zamannya Pirlo gitu kalau menurut gua. Karena Allegri ini tipe pelatih yang demen main pragmatis, tapi McKennie tipe gelandang yang memang gelandang modern sekarang gitu loh, bukan tipe-tipe gelandang yang mainnya bisa diatur dengan sistem pragmatisnya pelatih gitu. Karena udah dari awal pun Allegri memang minta McKennie itu dijual, cuman gua nggak tahu kenapa manajemen kayak nggak ada gerakan ke sana gitu, atau entah apa gimana. Karena yang pasti kita perlu ketahui setiap rezim itu pasti ada yang dikembangkan siapapun itu gitu kan. Yeah. Pasti ada aja yang disingkirkan. Nah, terakhir Allegri tidak suka, nggak merasa cocok dengan, belum menemukan posisi yang pas buat McKennie kalau menurut gua. Karena gini masalahnya, Yas Gunawan. Kita kan bicara liga, match-nya banyak. Bicara Liga Champion, juga di match-match di pertengahan minggu. Belum lagi tambah lagi main di timnas. Kedalaman skuad penting. Nah hari ini kedalaman skuad kita hari ini hanya punya McKennie, Ramsey, dan siapa lagi? Arthur. Kita belum ngomongin Januari mau datang siapa. Kita ngomongin ini sampai Januari, kedalaman skuad kita itu. Apakah McKennie ini, bagaimana kedalaman skuad Juventus kalau McKennie dan Ramsey dan Arthur tidak bisa membackup pemain-pemain yang line up tadi? Menurut lu gimana, Wan? Ini mengenai kedalaman, ya Ayas dulu deh, kedalaman skuad, Yes. Kalau buat kedalaman skuad, terakhir Allegri dengan pakemnya yang baru, menurut gue nggak ada urusan ya dengan dua gelandang kanan, gelandang itu udah pasti buat Locatelli Rabiot atau Locatelli Bentancur gitu. Memang kita berharap mereka bertiga ini fit aja sih sebenarnya. Karena kalau nggak fit salah satunya memang agak berat untuk Allegri. Adapun Ramsey sama McKennie, adanya mereka itu buat gue nggak sama aja nggak ada gitu. Nah itu bukannya masalah ya. Kalau ya kita ya jangan naif lah bahwa semua akan fit sampai Januari gitu. Itu masalah kan, tapi Allegri di sini udah bisa berani mainin Kulu sebagai Mezzala, berani mainin siapa? Bernardeschi sebagai sayap atau sebagai false nine. Itu menurut gua Allegri tahu lah gitu loh. Sebenarnya tahu, cuman memang dengan adanya McKennie, dengan adanya Ramsey memang salah satu pilihan. Tapi gue berharap si Ramsey lah ya, utama Ramsey dibuang gitu di Januari. Nggak pantas dia orang ada di Juve gitu. Iya. Iya karena tinggal di Juve kan gitu, jangan berbicara di media dengan segala macam kontroversinya gitu. Oke. Oh iya kemarin dia sempet ya gue nggak tahu itu emosinya dia atau emang dia lagi punya momen untuk ngomong kayak gitu. Kalau gue sih ngelihatnya emang dia lagi punya momen ya ngomong kayak gitu ya, bukan lagi emosional ya. Kayaknya pas lagi dapat momen aja, karena kan dia setiap emang betul dia katakan setiap di Wales dia bagus gitu, bahkan ngegolin, bahkan ngasih assist gitu kan. Tapi kita bicara etika ya, ada pemain Juve yang kayak gitu menurut gue udah nggak layak buat dipertahanin gitu. Iya. Oke. Slide berikutnya. Oke. Ini adalah rating pemain waktu lawan Chelsea. Yang gue ingat waktu lawan Chelsea kita benar-benar mainnya bertahan total. Statistik mengatakan kita kalah dominasi, kita cuma 60%. Chelsea 60%, kita di 30%-an. Dan kita itu ngandelin, waktu itu kan golnya Chiesa itu kalau gue bilang ngandelin mereka masih belum lengah atau masih belum siap karena itu gol cepat ya, termasuk gol cepat.
apakah bisa dibilang ini beruntung taktik ataukah memang seharusnya lawan Chelsea begini ataukah seperti apa yang lo lihat kemarin yang lo ingat waktu lawan Chelsea? Apakah melawan Chelsea ini bisa menjadi gambaran kita bisa sampai melawan klub-klub seperti Munchen, melawan seperti siapa lagi yang kuat hari ini PSG, apa melawan Madrid? Apakah permainan seperti itu yang akan bisa kita harapkan untuk melawan tim besar lainnya? Menurut lo gimana, Wan? Kalau menurut gue sih ini strategi ya, soalnya terstruktur. Mereka jarang ngelakuin kesalahan, malah hampir banyak peluang Juve itu yang lebih masuk ke gawang. Tapi kalau itu untuk gol yang bawa kedua cepat banget itu emang takjub sih sebenarnya. Sampai sempat lihat atau gol aja. Oke. Tapi ini strategi Allegri yang emang udah sering dilihat sih kayaknya, cuman kita baru ngelihat lagi gitu. Oke. Tapi menurut lu permainan seperti ini permainan yang akan bisa kita bawa untuk melawan tim besar lainnya ataukah kalau bisa jangan seperti ini? Apa gimana menurut lu? Kalau nanti kalau kita dihadapkan nanti lawan Munchen atau PSG atau siapa atau City atau Madrid, mainnya seperti ini lagi atau gimana? Strategi seperti ini masih bisa asal dengan pemain yang mumpuni. Kayak kemarin kan nggak ada Dybala tuh sama Morata ya. Dybala bisa lah jadi paskannya Juve, lebih hidup. Kalau Bernadeschi kan dia lebih cocok di sayap. Kemarin dikasih di tengah dia emang cocok sama Chiesa, tapi Cuadrado yang rada bingung di strategi kemarin. Tapi nggak jelek-jelek banget Cuadrado juga kan. Jadi strategi kayak gini juga lumayan karena rapih gitu, hampir nggak ada kesalahan. Back pass juga hampir nggak ada. Back pass juga nggak terlalu parah lah back passnya. Jadi menurut lo, Wan, main seperti ini asalkan tidak ada kesalahan, asalkan rapi, main bertahan seperti ini, terus cari momen untuk serangan balik, nggak ada masalah ya melawan tim besar lainnya ya? Nggak ada masalah, counter attack jalan terakhir. Oke, nggak ada masalah ya. Nah di sini ada penilaian khusus nih buat Chiesa. Chiesa ini menurut lo akankah masih bisa jadi andalan terus untuk melawan tim-tim besar ataukah sebenarnya kemarin itu hanya kebetulan apa gimana? Chiesa mulai jadi andalan. Tapi semoga ada tandemnya. Kayak Bernadeschi itu bisa jadiin tandemnya dia. Jadi jangan terlalu terpaku jangan sama satu orang ya. Intinya dia bisa jadi andalan tapi cari tandemnya biar terlalu musuh tuh Chiesa terus yang dipepet. Harus bisa jadi kartu joker lah gitu. Oke. Ayas, pertanyaan yang sama. Apakah permainan melawan Chelsea kemarin masih bisa dibawa melawan tim-tim yang lebih besar? Karena kita percaya diri bahwa hari ini Juventus bisa lolos grup. Ya kita nggak tahu ada di posisi 1 atau di 2. Seandainya nanti Juventus lolos grup, ketemu lawan-lawan yang lebih ganas lagi mungkin dari Chelsea. Ya mungkin kita sebut saja kayak Bayern Munchen, atau ada City, atau ada PSG. Apakah permainan seperti ini masih bisa dibawa, yaitu mengandalkan pragmatis, bertahan, kalau ada celah baru serangan balik dan gol. Bagaimana lu melihatnya? Apakah memang seperti ini akan bisa dibawa sampai jauh, atau menurut lu harus ada perubahan apa gimana? Ya tetap ya, selama masih 2 leg, Allegri masih aman lah menurut gue, masih ada tajinya gitu. Jadi permainan-permainan kayak gini masih layak buat dipakai, kayak Andre serangan balik, apalagi kemarin tanpa Morata, tanpa Dybala gitu. Kalau ini dipakai lagi pun kita ada senjata lebih gitu. Yang penting dari ini semua sih karena sesungguhnya permainan Juve kemarin itu kan memang nggak ada celah di lini belakang ya sama lini tengah. Buat gue harus nutup celah itu, perkuat lini belakang sama lini tengah, aman sudah. Kalau buat kedepannya ada Chiesa, ada Dybala, ada Morata, buat gue pukulan telak sih buat lawan Juve. Patut diperhitungkan Juve gitu loh, nggak jangan ada yang menganggap remeh gitu maksud gue. Tapi gini, apakah Chelsea dalam sisi serangan sebenarnya gini, Chelsea lawan City, gue lihat di Liga Inggris katanya Chelsea malah yang mainnya tidak menyerang, tidak dominan. Artinya Chelsea ini belum sekejam tim lain gitu loh, Yes. Apakah tim lain menurut lu bisa membongkar
pertahanan kita nggak nih? Kalau kita sebut kayak Munchen atau Chelsea, atau sebenarnya Jangan salah ya, gimana? Chelsea bukan tipe yang nyerang frontal sefrontalnya Munchen dan lain-lain, tapi Chelsea punya pemain yang bisa memecah kebuntuan, termasuk adanya Kante, adanya Jorginho. Jadi kalau bisa dibilang bahwasanya Chelsea itu belum sefrontal saat lawan Juve, atau bahkan Juve bisa lebih keteteran saat ya melawan yang lebih besar daripada Juve atau lebih besar daripada Chelsea dalam hal penyerangan, lebih sulit daripada Chelsea dalam hal penyerangan. Buat gue kuncinya cuma satu, tengah sama belakang selesai. Nggak ada urusan dengan mau siapa penyerangnya, mau siapa lawannya, kalau tengahnya bisa meredam agresivitas lawan dan belakangnya tidak memiliki kesalahan individual yang tidak perlu, maka aman Juve. Adapun Chelsea, kita lihat berapa kali lawan City di final UCL, jelas-jelas Chelsea didikte sama City. Tapi penyerangan Chelsea pun gila loh sebenarnya. Bahkan City sempat keteteran. Cuman ya itu, kembali lagi bahwasanya apa yang kita miliki di barisan depan Juve itu memang nggak bisa dianggap remeh dengan adanya Morata, Dybala dan Chiesa gitu. Apalagi Chiesa sekarang lagi anget-angetnya gitu kan. Gue berharap Chiesa cuman bisa fit aja terus gitu. Tapi kalau dibilang ada yang lebih daripada Chelsea, belum tentu. Bisa juga jadi matematis bahwasanya Juve bakal kebongkar, nggak juga, bahkan mungkin bisa lebih parah musuhnya gitu, karena mereka nggak sekuat Chelsea tengah sama belakangnya gitu maksudnya. Oke, berarti yang penting di sini adalah disiplin dari pemain-pemain yang ada ya. Iya betul, yang penting Juve itu kalahnya kebanyakan sama dirinya sendiri selama ini, perhatiin aja. Oke, gue setuju. Oke, Wan, gue ke lu, Wan. Yang menarik waktu lawan Chelsea adalah penempatan Bernardeschi yang sebelumnya belum pernah terjadi di era manapun, di era Allegri yang pertama juga belum pernah terjadi. Ini adalah akibat dari absennya Morata dan Dybala. Tiba-tiba ada alternatif Bernardeschi menjadi penyerang tengah atau penyerang lubang di situ 4-3-3. Padahal sebenarnya bisa saja ada Moiskin di sana. Bagaimana melihat tiba-tiba ada terobosan yang banyak dipanggil Juventini Lord ini ada di posisi penyerang tengah atau penyerang lubang seperti ini atau false nine ini? Ya, kayaknya Allegri lagi ngasih kepercayaan sama Bernardeschi ya, supaya bisa nggak nih jadi pengganti penyerang yang lagi nggak ada gitu. Karena sebenarnya kan tipikal IMF kalau Bernardeschi saya bilang, penyerang lubang kan, makanya dia pakai formasi false nine. Makanya ya nggak ada salahnya sih dicoba, emang terbukti kan terganggu dan Chiesa jadi pencetak gol. Oke, ada lagi tentang Bernardeschi? Ya sebenarnya sih kalau Bernardeschi lebih kuat di sayap, cuman mungkin Allegri lagi mencoba aja, karena kalau Moiskin mungkin lah, belum terlalu kuat, karena Bernardeschi lagi performa menaik. Malah hampir lupa dengan kata Lord-Lordnya dia kan. Oke. Dari penampilan di Italia sama di klub, dia mulai menanjak asal sering bermain. Oke. Ya, kita balik ke Bernardeschi ya. Ini ada terobosan baru dari Allegri yang gue juga kaget juga ngelihat, wih gila, naruhnya Bernardeschi, padahal ada pilihan Moiskin. Bagaimana lu lihat apakah ini menjadi suatu terobosan yang benar-benar sangat inovasi banget dari Allegri atau gimana, atau hanya sementara aja atau gimana ya lu ngeliatnya? Sebenarnya kemarin waktu lawan Torino kita melihat Moiskin belum masuk ke performanya ya. Jadi memang Bernardeschi salah satu opsi buat dia jadi main false nine gitu. Nah, gue perhatiin Bernardeschi di false nine ini ada bagusnya juga, karena Bernardeschi ini demen ngacak-ngacak, dribblenya juga lumayan. Artinya bisa gue katakan kalau Bernardeschi mulai hidup lagi di tangan Allegri. Di dengan posisi seperti ini atau posisi favoritnya dia penyerang sayap? Gue lebih seneng lihat Bernardeschi jadi false nine dibanding sayap. Kalau gue pribadi ya. Oke. Kalau Gunawan, lu senengnya lihat Bernardeschi di mana nih? Di garis dia, posisi garis dia paling kuat. Tapi kalau penguasaan bola dia kuat sih untuk false nine, makanya lumayan ngacak-ngacak juga, mecah belah konsentrasi back kayaknya kemarin. Gitu ya. Oke. Coba sih.
Kalau mau berani berjudi Allegri. Oh, ya. Oke. Oke, kita ke slide berikutnya. Oke, tentang Mercato nih. Gue bingung ya, Mercato ini selalu digoreng-goreng terus. Padahal bulan Januari juga masih 2 bulan lagi. Apalagi sampai pertengahan musim juga masih, sampai akhir musim juga masih jauh banget. Semua info Mercato muter-muternya di Vlahovic. Terus info terbaru Donnarumma juga dikait-kaitkan juga karena sering nggak dipakai PSG. Bagaimana lo melihat Mercato ini? Semuanya gorengan ataukah memang kita sangat perlu banget di Januari? Atau bagaimana? Kalau Gunawan sendiri melihat info-info Mercato yang beredar, wah hampir tiap minggu ada aja nama-nama baru kayak Bernardo Silva lah atau apalah. Bagaimana lo ngelihatnya, Wan? Mercato seperti ini? Kalau Vlahovic menurut Ane mah kayaknya belum perlu ya. Yakinin Morata sih intinya. Morata itu udah hatinya Juventini sebenarnya. Kalau untuk striker ya, tapi kalau untuk kiper ya saya lebih suka kiper Itali sih sebenarnya. Donnarumma ya? Donnarumma bisa lah untuk ya menyakiti hati dia yang kemarin. Oke. Terus ada info lain lagi nih mengenai selain Vlahovic ya, adalah Icardi. Jadi pilihan yang beredar itu ini memang nggak semua. Kalau Mercato tuh banyak banget, nggak semua pemain gue tampilin di sini. Ya kita ngomongin seputar gosip-gosip Mercato aja lah. Icardi ini gue ngeliatnya gini ya. Kalau Icardi ini kalau pilihannya adalah Vlahovic, gue milih Vlahovic ya. Tapi kalau misalkan Icardi dipilih, ya mendingan gue pilih Morata. Karena menurut gue Morata ya masih lebih gacor untuk musim ini dibanding Icardi. Nah, lu melihatnya gimana Mercato saat ini? Apakah ini benar-benar diperlukan ataukah gorengan semua? Ini menurut gue sih gorengan ya. Jadi kalau mau memang ditambal itu atau diperkuat lagi buat gue lebih ke ganteng sih, lebih ke pemain tengah. Kayak Van de Beek itu setuju sih. Itu. Tapi kalau misalnya Vlahovic atau Icardi ya nanti dulu lah, kita lihat dulu kondisi. Kalau memang ATM mau nurunin harganya Morata, gue lebih milih Morata gitu loh, dipertahanin daripada Icardi. Dan gue lebih milih kalau emang mau beli pun ya Vlahovic dibanding Icardi jauh lah. Iya. Cuman memang gosipnya ya Vlahovic, Icardi gitu loh. Van de Beek itu bukannya back sayap ya? AFF serang. Gelandang serang. Gelandang serang dia. Oh, serang. Iya. Ya kalau menurut sih gimana Wan? Malah Vlahovic itu ada isu terbaru katanya mau ditambah Kulusevski. Ya. Buat terbaru ini. Ya memang Kulusevski ya sorry itu sih memang belum berkembang yang diharapkan ya. Ya nggak ngerti posisinya dia apa, tapi masih bingung benar. Nah untuk Mercato kali ini kita ngomongin apakah kedalaman squad ini kan bicara Juventus ini kan banyak kompetisi yang harus dilalui, berarti kan harus ada kedalaman squad nih. Nah kedalaman squad dari pemain tengah berarti ini pemain tengah yang di luar dari Rabiot, Bentancur sama si Locatelli, berarti ada Ramsey, Arthur, McKennie. Apakah ini harus dilepas segera mungkin atau dari 3 orang itu mana yang harus dilepas segera untuk bisa menggantikan kedalaman squad supaya lebih mumpuni lagi ya dari yang sering di cadangan ini, Arthur, Ramsey sama McKennie. Udahlah BS itu buang aja Ramsey, udah ganti Van de Beek, buat gue cocok udah pas. Itu ya cocok ya. Orang nggak tahu diri mah buang aja dari Juve udah. Cuman masalahnya gini, Van de Beek itu kan di MU nggak betahnya karena cadangan. Nggak mungkin juga dia datang ke Juventus mau nggak jadi cadangan lagi. Dia nggak bisa adaptasi di MU dia. Oh gitu. Belum di MU bahkan dengan adanya duit buat gue ada sisi positif, dia bisa ke Juve gitu, buat gue mungkin bisa ngembaliin lagi ke kepercayaan dirinya dia gitu. Gitu ya. Oke. Kita malah ada gosip tentang Pogba, Gunawan. Pogba yang dikait-kaitkan juga. Masalahnya kalau kita bicara kedalaman squad, berarti kan bicara nanti yang menjadi
sub ya, itu pemain pengganti. Apakah pemain tengah-tengah yang punya nama ini siap menjadi pengganti? Padahal Bentakur itu paling susah diganti di zaman Allegri. Locatelli makin meningkat bakal nggak mungkin, Rabiot bakal meningkat nggak mungkin. Apakah mereka siap sebenarnya atau cuma gorengan aja nih kalau hal yang kayak Pogba, Van der Beek gitu? Kalau menurut Ane mah Pogba gorengan ya, soalnya balik lagi dia mah kayaknya nggak akan balik ke Juve. Soalnya nggak kayak waktu dia nggak dipakai di MU. Dan dia udah nggak cocok lah buat Juve. Dia udah menjadi bintang. Mungkin dia nggak akan lari ke Juve. Oke, jadi ya gorengan kuat. Iya, soalnya Juve ini kan ya nama besar juga. Pasti ada gorengan tentang pemain-pemain tengah ini ya. Nah kalau untuk kiper Donnarumma info terbarunya di Milan disorakin sama anak Milanisti Milan, norak juga sih sebenarnya. Tapi main di Turin dikasih applause. Apakah ini bisa dikait-kaitkan nggak Donnarumma nanti akan ke Juve? Yes. Ya balik lagi sih, mudah-mudahan aja. Kalau gue sih ya jujur aja dibilang ngarep, ya terserah lo orang mau nilai kita Juventini mau apa. Gue pribadi memang dari dulu Juventini tuh butuh atau Juve itu butuh kiper dari Italia gitu. Jadi yang sekarang gue perhatiin selain Donnarumma yang layak buat ngisi portier Juve itu Meret, Donnarumma gitu. Oke. Nah Wan. Oke. Wan, ya seperti Donnarumma tadi yang gue bilang, ada gosip selalu dikait-kaitkan. Main di Milan disorakin. Itali main di Turin dikasih applause. Nah, apakah ini bisa dikait-kaitkan kayak dulu waktu itu Ronaldo dikasih applause ketika gol saltonya di Stadium, akhirnya itu menjadi sinyal masuk ke Juventus. Apakah akan menjadi seperti itu nggak? Apa gimana? Semoga luluh ya hatinya. Kalau saya bisa ngomong ke Donnarumma, balas dendam. Karena kalau fans-fans Milan sekarang kan tahu sendiri ya. Apa sih yang mereka buat? Cuman menggunjing pemain, apalagi ini kan hanya untuk negara, gitu. Bukan buat klub. Nah, iya, itu yang jadi komentar semua orang. Nah, makanya semoga Donnarumma ada kepikiran balik ke Juve untuk balas dendam. biar lebih sakit. Oke. Ya berarti lu termasuk yang berharap juga Wan ya untuk bisa Donnarumma bisa hadir di Juventus ya. Berharap. Oke, itu sekilas tentang Mercato, tapi gue melebar sedikit tentang persepak bolaan dunia nih lagi heboh kemarin adalah sultannya Arab Saudi membeli Juventus Newcastle. Newcastle. Kalau pandangan gue gini, kalau pandangan gue Newcastle ini nggak langsung seperti PSG atau City untuk di awal musim. Tapi yang gue takutin pertama adalah ngerusak harga. Itu yang pertama, yang ngerusak harga. Yang kedua adalah pemain-pemain kita seperti kayak Chiesa, pemain kita atau Dybala. Gue ngerinya mereka nih nggak kuat menghadapi tawaran dunia. Yaitu gaji berkali-kali lipat dari Newcastle. Nah, kalau dari gue begitu tentang Newcastle. Newcastle ini nggak mungkin akan mendominasi saat-saat ini, nggak mungkin. Tapi gue melihatnya akan merusak harga. Dan kedua, pemain kita ngerinya tergoda. Lu gimana ya pandangannya terhadap klub yang lagi heboh ini? Terhadap Juventus mungkin ada efeknya. Ya, efeknya jelas ya. Bahwasanya siap-siap aja bintang-bintang dunia nih, bukan hanya Juve sih buat gue. Tapi bintang-bintang dunia itu klub-klubnya mulai wanti-wanti sih dengan datangnya kekuatan finansial ini gitu. Karena kemarin aja kita digoncang dengan kekuatan finansialnya City, Chelsea sama PSG. Tambah sekarang Newcastle United. Dan buat gue memang pemilihan Newcastle United itu ada apa ya, bisa dibilang pinter juga nih yang beli Newcastle United, karena Newcastle United ini punya supporter klasik gitu loh. Mereka punya supporter klasik, bukan tipe seperti City, bukan tipe seperti PSG di Indonesia khususan ya.
khususnya di Indonesia itu mereka ada supporter klasiknya gitu. Menurut gua bagus sih malah dibeli Newcastle, dan memang dengan adanya Newcastle ini yang di tahun pertama memang gua takutnya cuma ngerusak harga aja gitu. Adapun masalah dia mau juara atau mau dia apa itu gua nggak peduliin sih, karena awal pasti kalau gua perhatiin mereka bukan tipe orang yang langsung gegabah. Mereka tahu bahwasanya Newcastle ini butuh dibangun dia dari pokoknya dulu, dari akarnya dulu. Ya paling mungkin dengan membenarkan manajemennya dulu, baru pelatihnya, baru nanti datang para pemain bintang dengan gaji yang berlipat-lipat tentunya. Oke. Ya itu yang gue khawatirin, lo juga setuju ya, ngerusak harga. Gue ngerinya seorang Rugani dihargain 70 juta euro. Ya, alhamdulillah kalau itu sih, bawa. Enggak, tapi maksud gue adalah kita nyari back yang kualitasnya kayak Rugani, harganya naik gitu loh. Iya. Gara-gara Newcastle beli pemain-pemain sampah dihargain mahal semua gitu loh. Benar. Lo Wan, gimana Wan lihat fenomena persepak bolaan? Ya mungkin nanti akan ada juga efeknya ke Juventus. Kalau untuk fenomena ini Newcastle ya. Ya Newcastle. Sebenarnya ya dibilang kalau dia mau borong pemain bintang sih sebenarnya nggak akan juga kali ya. Jadi jangan sampai ujuk-ujuk muncul saya fans Alan Shearer, misalkan seorang Ciesa di interview saya fans Alan Shearer, kan nggak mungkin. Makanya kalaupun si Newcastle ini tiba-tiba memborong pemain para bintang, semoga aja Juve tidak tertarik ataupun pemainnya di luar agennya ya, karena ada isu kan kita agen kayak Deli, Ciesa ini udah siap menawarkan dengan angka yang heboh, makanya semoga aja sih tertanam Juventini di jiwa-jiwa pemain Juventus, itu aja sih. Kalau kekhawatiran pasti ada, tapi semoga aja mereka yang lebih kuat jiwa Juventininya, bahwa dia bela klub bukan untuk uang, untuk juara. Oke, ya itu tadi seputar persepak bolaan dunia aja. Apakah Juventus akan tetap bermain seperti ini, pragmatis, tapi tadi udah kita lihat dari komentarnya Ayas, komentar Gunawan, permainan seperti ini nggak ada masalah, bener ya? Setuju. Nggak ada asal masalah. 3 poin. Oke, karena ada Juventini yang gue lihat di sosial media itu berharap main cantik, berharap dominasi, berharap seperti itu. Ya, gue sih nggak kaget ngeliat Allegri, tapi ada di luar sana Juventini yang berharap main cantik segala macem. Ya nggak salah juga mereka punya komentar seperti itu ya. Tapi kalau dari kalian sendiri, kalian juga nggak masalah kalau Allegri hari ini kita main pragmatis ya. Ya, mungkin mereka kenal bolanya dari PS1 Om. Oh iya. Ada istilah All-Star Eropa sama All-Star-nya Selatan. Ya. Mudah-mudahan tren Juventus menang seperti ini tidak berubah ya, karena ini ke distract 2 minggu timnas. Kira-kira menurut lu sekali lagi, apakah track kita menang ini akan berlanjut ataukah terganggu dengan timnas ini? Statement terakhir, Yes? Tetap bisa strike lagi. Bisa strike lagi ya, jadi nggak terganggu ya? Nggak terganggu dengan timnas ini, malah mungkin bisa lebih padu sih. Oh gitu, oke, Wan, statement terakhir, menurut lo ini apakah tracknya Juventus yang menang terus ini akan terus berlanjut ataukah terganggu dengan kita jeda-jeda internasional ini ya, Wan? Makin yakin Juve menang 2-0 lawan Roma. Jadi nggak terganggu ya dengan jadwal-jadwal internasional ya? Selalu yakin dengan Juventus. Oke, thank you Ayas yang ada di Purwakarta. Thank you Kang Gunawan yang ada di Bandung. Kalau nanti bicara lagi di Suara Juventini, Kang Gunawan masih oke ya nih untuk lanjut lagi? Tinggal diundang aja. Siap. Yes. Thank you ya, Yeah. Selalu memberikan pandangannya yang luar biasa. Teman-teman Suara Juventini itu tadi dari Ayas dan dari Gunawan yang memberikan
hari ini bagaimana keadaannya Juventus. Mereka melihat bahwa hari ini tracknya makin membaik, permainan juga tidak ada masalah, Mercato yang ada pun juga bukan suatu hal yang harus kita fokuskan karena masih banyak gorengan, dan mudah-mudahan nanti kita bisa ada di level puncak atau di klasemen pertama di bulan apa nih? Januari bisa lah. Januari. Oke, ya mudah-mudahan kita bisa secepatnya mungkin ada di klasemen puncak, bersaing di puncak, dan kita bisa lolos grup UCL. Oke, thank you sekali lagi. Vino alla fine, Forza. Juve. Okay. Forza.